Karena Allah nggak akan bosan sama kamu, sampai kamu yang bosan sama Allah. Maksudnya apa kamu bosan sama Allah? Sampai akhirnya gara-gara kamu mau banyak-banyak, kamu yang bosan sendiri itu. Waduh, berat juga ya 1000 diskon 500. Berat juga 500, 250. Wa alaika bil qasdi wa luzumil wasdi min kulli amrin. Kata Habib Abdul Haddad, hendaknya kamu itu dalam segala urusan jangan over. Jangan over, jangan berlebih-lebihan. Yang sedang-sedang saja yang kamu bisa istiqomah. Bukan nggak boleh banyak loh ya. Kadang itu mampunya 1000, maksa 10.000, itu namanya over. Mampunya 5.000, kok maksa 1 juta, itu namanya over. Kalau untuk zikir, untuk wirid, untuk baca Al-Quran, yang banyak tapi jangan over. Yang banyak tapi jangan over. Yang bagaimana? Yang kamu bisa istiqomah. Wa khudh minal a'mali ma tutiqul mudawamah alaih. Ambillah amal, kamu lakukan amal tersebut, kamu bisa istiqomah, tekun melakukannya. Ukur. Tapi jangan pakai ilmu males loh ya. Wah ya, saya kalau 100 berat Bib, kalau 10 gampang. Nah itu males itu. Kalau 100 itu standar orang awam ya. Standar orang awam. Ya udah, paling enggak ambil 100 tuh, jangan 100 diskon 10. Ini kan malesnya luar biasa. Kalau sholawat 100 saya berat Bib, kalau 10 ringan. Ya kalau 10 ya memang ringan, kalau 10 berat itu kan ya kamu berat luar biasa. Kita termasuk yang beratnya luar biasa, berat malesnya, ya berat kesetnya dan naudzubillah min dzalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qal. Wa qala alaihi salam, khudhu minal amali ma tutikuna fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ya kata Rasulullah SAW, amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang paling kontinu, paling ajek, paling langgeng, paling mudawamah. Wa inqal, meskipun cuma sedikit. Jangan dibalik ya. Amal yang paling bagus adalah amal yang sedikit, yang penting kontinu. Salah loh. Amal yang paling bagus, amal yang langgeng, meskipun cuma sedikit. Artinya kalau bisa, banyak. Kalau nggak bisa, ya sedikit. Langgeng, kalau bisa banyak. Kalau nggak bisa, ya sedikit, tapi langgeng. Kemudian Nabi juga bersabda SAW, lakukanlah amal soleh itu sesuai kemampuanmu. Karena Allah tidak pernah bosan, sampai kamu yang bosan. Jadi kalau kita amalnya sholawat 100 kali, udah insya Allah kan mampu tuh, ya 100 kali ini pegang, yang istiqomah 100 kali. Tiap pagi 100 kali, nanti selebihnya dari mulai siang sampai malam bonus, ya monggo. Tapi yang 100 kali jadikan wirid, mungkin yang lebih itu ya bonus. Karena Allah nggak akan bosan sama kamu, sampai kamu yang bosan sama Allah. Maksudnya apa kamu bosan sama Allah? Sampai akhirnya gara-gara kamu mau banyak-banyak, kamu yang bosan sendiri itu. Waduh, berat juga ya 1000 diskon 500. Berat juga 500, 250. Akhirnya entek itu. Tapi ambil yang bisa istiqomah. Karena dalam kebiasaannya dikatakan oleh Habib Abdul Haddad, wa min sya'ni syaitan la'anahullah, kebiasaannya setan, semoga Allah melaknat setan, an yuzayyina lil murid fi mabda'i iradatih al istikthar min at-ta'at wal ifrat fiha. Jadi salah satu kebiasaannya setan itu menghias, ya, menipu orang-orang yang baru sadar, orang-orang yang baru asyik amal soleh, baru. Mungkin selama ini di mana gitu ya. Sekarang baru tersadarkan. Nah biasanya yang baru-baru sadar ini sama setan dihiasi. Kamu jangan seperti Habib Novel, sholawat cuma segitu. Jangan seperti itu fulanah, sholawat cuma segitu. Kamu sholawat 10.000 mampu. Terus ngomong sama temannya, sholawat kok mau 10.000 dulu ya. 10.000 anyaran soal ini. Dia mencibir yang udah lama, dia merasa lebih hebat, mampu. Diingatkan sama temannya, jangan banyak-banyak segitu, akeh tapi ojo kakean.
Nanti kamu nggak bisa istiqomah, mampu modal lambe kok gak kuat. Modal cuma lidah masa nggak kuat. Nah ini tipu daya setan. Nanti sama setan, ya apa yang dilakukan? Wa gharadhu min dzalika an yaruddahu ala aqibi bitarki fi'lil khair aslan. Jadi nanti setan akan membuat dia sampai dia malas untuk mengamalkan. Setelah itu dia akan tinggalkan itu sama sekali. Awalnya semangat, akhirnya semangat itu ada masa jenuh kemudian nanti masa sebel. Ya, sampai ditinggalkan. Itu dulu ada satu orang yang saya udah ingatkan, udah sholat 5 waktu saja sama sunnah-sunnah yang rawatib. Kalau tahajud ya tahajud, ambil 2 rakaat, tutup witir. Jangan banyak-banyak dulu, pelan-pelan. Pengajian seminggu sekali saja, enggak usah setiap hari. Ngeyel. Enggak bisa, kita harus berjuang di jalan Allah. Serius ini. Berjuang di jalan Allah. Tiap hari pengajian sana sini, ya, ketemu orang diceramain sama dia. Harus ini. Itu sampai istrinya nonton TV, TV-nya dibanting sama dia. Setan ini, dibanting. Ya jangan kamu banting, TV buat nonton kajian begini gak apa-apa. Ya kajian seperti ini, dibanting sama dia. 3 bulan kemudian orang itu total tidak mengerjakan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Bukan cuman pengajiannya hilang, sholatnya hilang. Setan tuh nyata ada, jangan kamu kira setan gak ada. Saya mau buktikan ya, setan itu ada. Jenengan diajak jalan-jalan ke mall, enteng tuh. Enteng ya, tapi diajak sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Apa tebol? Betul? Diajak ngerasani 3 jam, enteng. Diajak munjiah 3 jam, ucel. Orangnya ucul langsung pergi gitu kan ya. Tinggal 1 orang, yang lain hilang. Diajak baca sholawat 3 jam lari. Diajak ngerasani 3 jam asyik. Kenapa? Itu bukti kalau setan itu nyata. Badan keker begini. Disuruh push up 10 kali, kuat. Sholat 2 rakaat subuh, beratnya luar biasa. Betul. Dengar alarm janjian mau jogging sama kawan-kawan, semangat. Dengar alarm ngajak sholat subuh, nanti dulu ya toh ya. Nyata atau enggak nyata nih? Nyata. Setan itu ada. Jangan dikira setan itu cuman fiksi atau apa karang-karangan, sebuah nama untuk ketidakbaikan. Bukan, setan itu yono, wujudnya yono setan. Kadang-kadang awake dhewe iki ketempel setan, bukan kadang-kadang kerep gitu ya. Kita ini sudah sama setan kan, Masya Allah, hidup dari mulai, sudah diparani setan loh. Sudah diparani sama setan. Makanya hati-hati. Hati-hati sama diri kita, karena kita pilihannya kan surga atau neraka ya. Biar selamat, ya nuruto sama ulama. Ulama ini kan udah ngajari, ojo kakean, akeh banyak, jangan kebanyakan. Ada satu orang, Habib, saya mau bantu dia tiap hari. Mau saya kasih dia tiap hari 1 juta. Ya tapi bilang jangan. Kamu kalau mau kasih. Jangan tiap hari kasih 1 juta. Kenapa? Nanti kalau 1 hari kamu tidak ngasih selama 5 hari, dia akan musuhin kamu. Kok berubah ya? Biasanya ngasih, sekarang gak ngasih. Kenapa dia sekarang seperti ini? Apa udah ganti sama orang lain? Setan teko kabeh. Datang. Kalau memang kamu mau ngasih, ya jangan dia tahu dari kamu. Sanggup enggak kamu? Saya pengen dia tahu. Saya pengen dia tahu. Kamu yang istiqomah, sedikit-sedikit ajak boleh. Mau ngasih kepentingan yang besar sekali, Gus, boleh. Enggak jadi masalah. Tapi kalau mau yang ajak segitu banyak ke 1 orang, jangan biarkan orang itu tahu kalau kamu yang memberi. Karena buat yang nerima, suatu saat itu kalau ketika kamu hilangkan, dia akan gelo, bahkan bisa jadi musuh.
Habib kok tahu? Pengalaman. Pengalaman laporan orang-orang gitu loh ya. Ini biasanya saya bantu, tapi saya enggak ngasih 5 kali aja gitu karena pas ekonomi lagi turun tuh sekarang sama saya kalau ketemu wajahnya enggak enak. Ada enggak model begitu? Ada. Makanya dalam berderma, dalam berzikir, semua itu turuti apa kata ulama. Karena ulama ini urusannya sama setan, jadi paham betul tipu daya setan. Tipu daya setan itu wah Masya Allah. Kalau baca kitab Ihya Ulumuddin tuh dipetanin entek-entekan. Gak selamat kita. Kalau baca Ihya Ulumuddin mesti kalau kita cek diri kita gak selamat, waduh setan tok di sini. Ini kena, ini kena, ini kena. Dari segala penjuru kita kena. Oh ternyata ketempelan setan aku. Oh ternyata, dan ternyata. Nah mudah-mudahan tadi yang disampaikan cukup jelas ya insya Allah. Nah, thumma inal aurat takunu fil akthar sholah tunaflin au tilawatu Qur'anin au qira'atu ilmin au dzikran au fikran. Sesungguhnya wirid itu kebanyakan wujudnya sholat sunnah, baca Al-Quran, baca ilmu seperti ini ya, atau zikir-zikir yang ada, atau fikron, tafakkur. Jadi ada wirid namanya tafakkur, itu paling enak itu. Ya, setiap hari Ahad misalnya pergi ke Tawangmangu, wah wiridnya tafakkur lihat gunung, wajib, asik itu. Ngapain ke Tawangmangu? Ini modus ya, wirid tafakkur. Tapi ya lihat gunung, jangan lihat orang yang naik gunung. Lihat laut, jangan lihat orang yang ke laut. Kan bukan tafakkur itu. Itu ngeregeti fikir. Yang pakaiannya enggak benar, yang auratnya terbuka ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah mudah-mudahan yang sedikit pada hari Rebu ini berkah manfaat.